Baik, perkenalkan nama saya Aldi Dikantara dengan NIM 2105216187 dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu duktilitas dan energi disipasi di mata kuliah Mekanika Bank yang diampu oleh Bapak Emirza Abdullah Pratama, STMT. Baik, ini ada definisinya, yaitu parameter duktilitas dan kapasitas disipasi energi merupakan salah satu cara perhitungan yang digunakan dalam perancangan gempa deformasi inelastis struktur. Di pembahasan kali ini ada dua, yaitu yang dibahas pertama duktilitas dan yang kedua adalah disipasi energi. Yang pertama duktilitas. Duktilitas merupakan kemampuan struktur untuk tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba atau getas, tetapi masih mampu mengalami deformasi yang cukup besar pada saat beban maksimum tercapai sebelum struktur tersebut mengalami keruntuhan. Ilustrasinya seperti ini. Gambar di sini merupakan gambar struktur duktilitas dan struktur getas pasca tekanan guncangan beton. Dan yang sampingnya ada gambar mekanisme keruntuhan ideal suatu struktur gedung dengan sendi plastik terbentuk pada ujung-ujung balok kaki kolom. Gambar dengan detil tertentu akan memungkinkan terjadinya sendi pada plastik secara bertahap pada elemen-elemen struktur yang telah ditentukan. Dengan terbentuknya sendi plastik pada struktur, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur, karena energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastik tersebut. Semakin banyak sendi plastik yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Agar struktur gedung memiliki duktilitas yang tinggi, maka harus direncanakan sendi plastik yang terjadi berada pada balok. Ini ada pengaruhnya. Yang pertama, faktor duktilitas struktur gedung adalah rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi di ambang keruntuhan dan simpang struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan pertama. Yang kedua ada duktilitas dipengaruhi faktor-faktor internal, diantaranya komposisi, ukuran butir, material, struktur sel, dan lain-lain. Dan ketiga, duktilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, yang diantaranya ada tekanan hidrostatik, suhu, deformasi plastik yang dialami, dan lain-lain. Ini ada studi kasus dalam bahasanya, studi kasus menggunakan gedung yang dimodelkan sebagai suatu sistem rangka dengan sistem struktur balok kolom. Gedung mempunyai jumlah lantai 10 dengan fungsi bangunan untuk perkantoran. Maka digunakan nilai faktor keamanan I sebesar 1,0 dengan SNI 2002B. Model gedung tanpa basemen, sehingga taraf penjepitan lateral pada lantai dasar dapat dimodelkan dengan idealisasi model Dumont Speed. Model gedung termasuk ke dalam klasifikasi peraturan sesuai peraturan gempa Indonesia SNI 2002B dengan jumlah bentang arah X dan arah Y sama, yaitu 3 bentang dengan panjang masing-masing bentang 8 meter. Tinggi lantai dasar lantai 1 adalah 4 meter. Selanjutnya tinggi lantai 2 sampai dengan 10 mempunyai tinggi yang sama, yaitu 3,6 meter. Dalam material yaitu mutu beton yang digunakan adalah FC 30 MPa, mutu baja tulangan longitudinal adalah FY 400 MPa, mutu baja tulangan untuk sengkang FYS 240 MPa untuk balok, dan FYS 400 MPa untuk kolom. Pelat menggunakan tebal 120 mm dengan beban mati untuk SDL
untuk plat, lantai, dan atap sebesar 140 kg per meter kubik. Beban hidup lantai, plat lantai sebesar 250 kg per meter kubik, serta beban hidup atap, plat atap sebesar 100 kg per meter kubik. Data dimensi dan ukuran penampang selangkang sebagai berikut. 1 kolom lantai 1 sampai dengan 5 dimensi 800 kali 800 mm kubik. 2 kolom lantai 6 sampai dengan 10 dimensi 700 kali 700 meter kubik. 3 balok induk seluruh lantai dimensinya 400 kali 600 meter kubik. Yang keempat, balok anak seluruh lantai dimensinya 300 kali 600 meter kubik. Ini ada beberapa contoh soal. Sebuah kolom beton dengan dimensi lebar 400 dan tinggi 400 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu FC sama dengan 2,5 MPa dan besi tulangan FC 300 MPa. Jika pada kosong dipasang tulangan beta 4 sampai 10 dan beban aksial diberikan sebesar 20 kN serta momen sebesar 0,5 kN, apakah penampang kolom tersebut mampu menahan beban yang diberikan? Penyelesaiannya, misal digunakan sengkang ikat terus tulangan AST 410 sama dengan 2,85 cm kubik, mendapatkan hasil di milimeter kan 285 mm kubik, luas betonnya 400 kali 400 600 160 mm kubik. Pemeriksaan eksternal kolomnya ini EMU per PE mendapatkan hasil 25 mm, E-nya 400 mm, jadi 25 mm lebih kecil 40 mm. E- kolom dengan BA sama dengan beban aksial terpusat. Kekuatan penampang kolom PN max sama dengan 0,80 kali PO untuk kolom sangkang ikat sama dengan 0,80 kali dalam kurung 0,85 X FC AG min AST plus AST titik FY. Jadi mendapatkan hasil 25,34 kN lebih besar 20 kN. Berdasarkan perhitungan, maka penampang mampu menahan beban yang diberikan sebesar 20 kN. Yang selanjutnya ada energi disipasi. Energi disipasi merupakan parameter yang penting untuk struktur yang direncanakan dengan beban gempa dengan periode ulang yang lama. Disipasi energi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah stipastis. Dalam merencanakan suatu struktur gedung, tahap gempa bersifat detail dan di daerah senti plastik sehingga diharapkan terjadinya deformasi plastik sebelum keruntuhan. Ilustrasinya seperti ini, yaitu pada saat pengujian ditentukan disipasi energi relatif tidak boleh kurang dari 1/8 seperti ilustrasi berikut. Pengaruhnya, faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah yang pertama kuat tekan, kedua dimensi penampang, dan terakhir riwayat pembebanan. Pengaruh dari adanya material atau perhitungan disipasi energi adalah kita bisa mengetahui kemampuan menyerap energi pada suatu struktur yang direncanakan tahan gempa. Ini ada uji kolom, ini ada uji kasus. Benda uji kolom sebanyak 4 buah dengan kode KA1, KA2, KS1, dan KS2. Benda uji KA1 dan KA2 setelah diuji dan diperbaiki kemudian diberi kode KR1 dan KR2. Benda uji KR1 dan KR2 diperkirakan akan mengalami kerusakan geser, sedangkan KR1, KR2, dan KS1, KS2 akan mengalami kerusakan lentur. Semua benda uji kolom memiliki penampang persegi dengan dimensi 160 mm x 160 mm, tingginya 500 mm, diberi tulangan longitudinal 12 mm dan sengkang 4-160 mm. Benda uji merupakan model dari kolom suatu bangunan yang memiliki titik balok momen lentur tepat di tengah tinggi kolom. Pada saat beban lateral maksimum tercapai, kolom yang diperbaiki KR1, KR2
Disipasi energi rata 3,71 kali lebih besar dari kolom asli Ka1 dan Ka2. Kolom perkuatan Ks1 dan Ks2 memperlihatkan disipasi energi rata 2,49 kali lebih besar dari kolom asli. Bila dihitung, disipasi energi total dari semua siklus terlihat benda uji Ka1 dan Ka2 memiliki disipasi energi 3,59 kali lebih besar dibanding Ka1 dan Ka2. Sedangkan benda uji Ka1 dan Ka2 menunjukkan disipasi energi 2,69 kali lebih besar dari Ka1 dan Ka2. Hasil pengujian menunjukkan rata disipasi energi dari kolom perkuatan lebih kecil dibanding kolom yang diperbaiki karena kolom perkuatan memiliki kekuatan lebih besar. Bila nilai disipasi energi total dinormalisasi maka akan diperoleh hasil seperti pada gambar di bawah. Yang juga akan memperlihatkan benda uji K1 dan K2 memiliki disipasi energi yang paling besar. Kolom K1 dan K2 terlihat memiliki disipasi energi lebih kecil dibanding kolom yang diperbaiki, tetapi masih lebih besar dibanding kolom asli K1 dan K2. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.